Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, laka lantas di Labuan Batu, sopir tewas tergilas ban truk. Tumpukan limbah rumah tangga di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Medan Deli hampir tutupi badan jalan. Petugas lapas narkotika kelas 2A Pematang Siantar ikuti vaksinasi tahap 2. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Akibat sopir letih dan mengantuk, mobil barang truk trailer syarat muatan menabrak pembatas jalan. Sopir yang terpental keluar langsung meninggal di tempat karena tergilas ban belakang truk yang dikemudikannya. Beginilah kondisi satu unit mobil barang bernomor polisi BK8972CM yang mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak pembatas jalan di Jalan Adam Malik, Bypass Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sopir truk warga Tebing Tinggi langsung meninggal dunia di lokasi usai terpental keluar dan tergilas ban belakang truk. Menurut kernet truk, posisi sopir saat itu mengantuk sehingga lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Korban yang terpental keluar langsung tergilas ban belakang. Ngantuk dia bang. Setelah yang sebentar aja nabrak pembatas tengah itu. Ya udah dia terpental. Tapi dia sebenarnya keluar, terlindas ban itu mungkin lah. Tapi kalau udah nampak bawah nggak nampak kan? Iya. Sebentar dia keluar. Ini ngangkut apa bang? Mau dibawa kemana? Dari mana? Dari Belawan lah. Mau diantar ke? Nabara Selatan. Kasat Lantas Polres Labuan Batu AKP Rusbeni membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya turun langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi. Telah terjadi laka lantas mobil trailer yang dengan membawa pupuk dari arah Medan menuju Kota Pinang. Sesampainya di jalan bypass Jalan Adam Malik, truk itu supirnya diduga ngantuk, kemudian menabrak tiang listrik ke tengah pembatas jalan. Karena menabrak tiang listrik ke pembatas jalan sehingga terlempar supirnya, terlempar dari depan kaca mobil truk itu, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia terlindas oleh truknya sendiri. Laka tunggal pak ya? Jadi kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal, out of control. Saat ini korban sudah dievakuasi dan proses kendaraannya juga lagi kami evakuasi, kami pinggirkan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evadina TV. Masih dari Labuhan Batu pemirsa, tim gabungan Polres Labuhan Batu dan Polres Asahan berhasil meringkus tersangka pelemparan batu terhadap mobil truk yang melintas di Jalinsum yang videonya sempat viral di media sosial. EBS 38 tahun warga Dusun 1 Desa Tanjung Pasir, Kuala Selatan, Labuhan Batu Utara diringkus personil tim gabungan di persembunyiannya di tengah hutan daerah Liang Balik, Kecamatan Parsoburan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tersangka pelemparan kaca truk di Jalinsum Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan ini diringkus petugas saat tertidur di sebuah gubuk. Polres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, tersangka diringkus pihaknya bersama personel Polres Asahan di persembunyiannya di Kabupaten Toba. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Terkait kasus pelemparan yang terjadi beberapa hari yang lalu di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah Ailoba, kita tim gabungan dari Satreskrim Polres Labuhan Batu dan Satreskrim Polres Asahan sampai dengan hari ini masih melakukan pengejaran kepada para pelaku yang sudah kita ketahui identitasnya. Dan alhamdulillah tadi malam sudah kita bisa dapatkan salah satu seorang pelaku ya, masih di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Dan untuk pelaku satunya lagi kita tetap lakukan pengejaran. Dan namun kita himbau kepada tersangka untuk secara proaktif menyerahkan diri kepada petugas. Dan saya berjanji
akan kita perlakukan dengan sangat baik. Pelaku sempat melarikan diri kan Pak? Artinya Ya, salah satunya jadi setelah melakukan kejahatannya dan kemudian perbuatannya itu viral, ya, pelaku sudah melarikan diri dari rumahnya. Jadi yang barang bukti yang kita amankan saat ini baru keterangan tersangka, ya, dan pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan aksi. Nah, kemudian saat ini memang untuk proses penyidikannya sendiri dilakukan di Polsek Pulau Raja, Polres Asahan. Namun untuk pengejarannya dilakukan oleh dua gabungan Polres Asahan dan Polres Labuan Batu. Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti diboyong ke Polsek Pulau Raja, Polres Asahan. Sementara tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui masih terus dalam pengejaran pihak kepolisian dari Resort Asahan dan Labuan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi meringkus 2 orang pelaku curanmor yang kerap melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Batubara. Tak hanya menyasar tempat keramaian, pelaku juga beraksi di masjid. 2 pelaku curanmor warga Serdang Bedagai ini hanya bisa pasrah saat digelandang Satreskrim Polres Batubara. Keduanya beraksi di wilayah hukum Polres Batubara dengan belasan kali melakukan pencurian dan yang menyasar di tempat hiburan jarang kepang. Tak hanya menyasar tempat keramaian, pelaku juga beraksi di masjid. Sepeda motor curian pelaku dijual seharga 2 juta hingga 3 juta rupiah. Dari penjualan tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kapolres Batubara AKBP Ikwan Lubis mengatakan kedua pelaku merupakan sindikat curanmor dengan menggunakan kunci palsu. Polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan barang bukti lainnya. Pak, baru ini saya cabut, baru saya mau ambil kereta yang saya ambil Pak. 11 kali Pak, 2 kali gagal. Di mana yang gagal itu? Yang gagal di Masjid Bandar Tinggi sama ini 1 Pak. Jadi di antara 11 itu di wilayahnya Indrapura semua? Iya Pak. Target utama kalian di mana lokasinya? Di tempat hiburan Pak. Berapa kalian jual 1 Pak? 2 juta Pak. Jualnya kemana? Di black market Pak. Pelaku sindikat curanmor di wilayah Batubara yang mana ada 11 TKP. Ini bahkan pelakunya bukan orang penduduk kita di sini. Wilayah Tebing domisilinya, tapi berbuat di wilayah kita. Ya. Jadi ini masih dalam pengembangan, yang mana curanmor ada 2 yang disita. Kemudian ini dia khusus spesialis pelakunya jam 8 malam berbuat ini di tempat-tempat keramaian dengan pakai ini ya, kunci palsu ya. Nah, ini kuncinya ya. Ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sering timbulkan banjir dan mengeluarkan aroma bau tak sedap, berbagai jenis limbah rumah tangga menumpuk dan hampir menutup badan jalan hingga drainase. Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan membuat hal ini terus terjadi di sejumlah titik kota Medan. Berbagai jenis tumpukan limbah sampah rumah tangga sengaja dibuang sembarangan ini hampir menutup badan jalan alternatif di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Hampir 100% sampah plastik sengaja dibuang sembarangan, khususnya warga yang diduga tinggal di dalam gang atau tak terjangkau truk sampah petugas kebersihan hampir di 21 kecamatan di Kota Medan. Meski kebijakan untuk mengurangi sampah plastik ini telah disosialisasikan dan diberlakukan, namun sebagian warga belum mengetahui kebijakan pemerintah untuk menanggulangi sampah plastik dan kemasan botol plastik yang dibuang sembarangan telah menutupi badan jalan alternatif di Medan dan Deli Serdang.
Camat Medan Deli mengatakan sampah sengaja dibuang sembarangan dan selalu memanfaatkan malam hari serta subuh ini sempat membuat repot petugas kecamatan untuk membersihkan sampah dan menjaga titik lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan. Itu yang sering buang di tengah-tengah pagi, tengah malam, hampir mendekati subuh, jam-jam begitulah dibuang. Namun upaya ini nanti akan kami lakukan pembersihan, ya karena kami kan di sini ada kegiatan gotong royong asal yang titik fokusnya untuk sampah liar kayak gini. Kami siap lakukan setiap hari Rabu dan Sabtu seminggu 2 kali. Ya, itulah titik fokus yang akan kami lakukan. Gitu. Jadi itu, kalaupun kami jaga, nanti kalau yang jaga sudah nggak ada, orangnya buang sampah karena ini selalu diintip aja. Kapan mau nggak ada yang jaga? Dibuang, karena memang masyarakat juga pemilik tanah juga udah keberatan gitu. Karena ini kan bukan jalan, ini hanya jalan lintas, bukan jalan utama. Dan buangnya pada tengah-tengah jalan karena ini berada di sisi tol. Masih minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak terjangkau armada truk sampah milik petugas kebersihan membuat kejadian ini terus terjadi dan akan berdampak pada lingkungan kotor serta menyebabkan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, modus pura-pura membeli amplop, pelaku curanmor berhasil membawa kabur sepeda motor milik pengusaha toko fotokopi di Jalan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV toko. Pencurian sepeda motor Matic pemilik toko fotokopi tersebut terjadi di Jalan Denai, Simpang Jalan Mandala, Medan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang ada di dalam toko. Awalnya pelaku berpura-pura membeli amplop. Setelah membeli amplop, pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian keluar dari dalam toko dan berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan toko. Korban mengatakan pelaku sempat masuk ke dalam toko untuk melihat situasi dan melihat korban sendiri di dalam toko. Nah, jadi dia pura-pura beli amplop ya. Sebenarnya dia bilang tak ada map katanya. Map yang mana, warna apa? Terus dibilang yang ini Kak ditunjuknya amplop gitu kan. Yang ini Kak dia bilang map tapi yang ditunjuknya amplop. Jadi ya udah dikasih amplopnya. Habis itu nggak lama kemudian dia dari samping sini ngambilnya. Dari samping baru tinggal dilarikannya kereta kami. Kereta kami tuh masih baru keretanya, baru belilah, baru 6 bulan dipakai. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan pemilik motor ke Polsek Medan Area, namun hingga kini pelaku belum tertangkap. Agar semua warga mengetahui pelaku pencurian sepeda motornya, pemilik toko memasang wajah pelaku di dalam etalase toko. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanakaru berhasil menangkap para tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Para tersangka terancam kurungan penjara maksimal seumur hidup. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanakaru berhasil mengamankan 8 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Ke-8 tersangka ditangkap dari beberapa lokasi terpisah di wilayah Kabupaten Karo. Salah seorang diantaranya wanita. Dalam pengungkapan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,76 gram dan 36 gram ganja kering, serta 20 batang ganja dengan ketinggian 50 hingga 200 cm siap panen. Menurut Kasat Narkoba Polres Tanakaru, pengungkapan ini menindaklanjuti program Kapolri dalam pemberantasan narkoba. Ungkapan sebanyak 6 laporan polisi tersebut merupakan hasil penangkapan pada minggu kedua bulan Maret tahun 2021. Dirinya juga menyebutkan akan melakukan pengembangan kepada para tersangka. Siap, kalau untuk perkaranya sendiri berapa LP nih benar? Ini keseluruhan ada 6 LP. Siap. Kemudian dari ke-7 tersangka ini ada 1 wanita nih benar. Itu merupakan penggunakah atau seperti apa? Baik, untuk tersangka wanita yang kami amankan ini di perkara yang sama ada 2 tersangka. 1 tersangka laki-laki, 1 tersangka wanita ini sampai saat ini kami duga masih sebagai pengguna. Untuk pasal yang diterapkan kemana? Baik, untuk pasal yang kami pasalkan kepada tersangka di 6 kasus yang kami tangani ini, kami pasalkan pasal 111
112, 114, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup. Para tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun hingga seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 50 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar menerima vaksinasi tahap 2 dosis kedua untuk pelayanan publik. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis kedua untuk pelayanan publik pada 17 Maret 2021. Sebanyak 50 orang petugas menerima vaksin Sinovac oleh petugas vaksinator Dinas Kesehatan Simalungun setelah 14 hari sebelumnya telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu tanggal 3 Maret kemarin. Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar E. Prayer Manik terlebih dahulu diberi vaksin, kemudian diikuti para pegawai lapas lainnya. Para petugas lapas menjadi salah satu prioritas penerima vaksin karena merupakan pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat luas. Setelah menerima vaksin, Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi atas perhatian yang diberikan kepada pihaknya dalam rangka pemberian vaksinasi. Vaksinasi yang kedua setelah 2 minggu sebelumnya kita laksanakan, dan hari ini adalah puncaknya. Jadi yang kedua ada 50 petugas yang divaksin dalam tahap kedua ini. Jadi data yang pertama sama dengan data yang kedua, dan harapan kami dan juga ucapan kami, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Simalungun, Bapak JR Saragi untuk yang sudah berkenan memberikan fasilitas maupun kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Lapas Narkotika kelas 2 Pematang Raya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Simalungun. Dengan telah divaksinnya para pegawai lapas, diharapkan semangat mereka melaksanakan tugas di tengah pandemi COVID-19 semakin meningkat. Dosis Simar Mata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, setelah mangkrak selama 1 bulan karena rusak, alat PCR swab test milik pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akhirnya diganti dengan alat yang baru. Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akhirnya mengganti alat PCR swab test di mobil COVID-19 keliling. Alat dan mobil senilai 2,4 miliar rupiah ini sebelumnya rusak, padahal baru 1 bulan digunakan. Seluruh peralatan di dalam mobil diganti dengan yang baru. Jika sebelumnya peralatan PCR buatan Korea, alat PCR yang baru ini diganti dengan buatan Eropa. Menurut penyedia alat, PCR yang baru ini dapat mengeluarkan data lebih cepat, hanya 80 menit sesudah sampel diterima. Itu berapa lama Bang baru keluar hasilnya Bang? Keluar hasilnya itu sekitar 70 menit. 80 menit itu hasil udah keluar. 80 menit. 1 jam 20 menit itu hasil udah keluar. Tapi untuk proses validasi kan kita belum tahu. Itu untuk berapa Jadi, sampel tadi Bang? Untuk 96 sampel. 80 menit. 80 menit. Yes. Ini di mana aja udah ada yang kayak gini Bang? Sebelumnya mobil PCR swab keliling milik pemerintah Kabupaten Langkat senilai 2,4 miliar pada Desember 2020 lalu menghebohkan warga Langkat. Pasalnya saat baru dipakai untuk menguji swab ratusan personil Polres Langkat, hampir seluruh hasilnya positif.
Namun ketika sampel tersebut diuji kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, hanya 6 polisi Langkat yang positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Langkat akhirnya meminta vendor penyedia alat untuk mengganti dengan yang baru. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.